warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bahagia semuanya. Bahagia. Sehat semuanya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggih, semua masuk ya? Alhamdulillah. Sekali seperti itu berarti semuanya sehat dan semuanya bersemangat. Sudah siap menerima materi dari saya untuk siang hari ini? Sudah. Ada yang merasa lapar? Saya. Nanti kalau lapar pas Belinya istirahat lapar. Lapar terus makan ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi akan saya beri kalian sedikit penguat atau sedikit pemberi semangat. Kita ice breaking sebentar ya. Ayo silahkan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Stay up please. Ya. Ice breaking kali ini kita berlatih tentang konsentrasi. Nah, kita berlatih tentang konsentrasi. Karena sudah siap, jadi saya ingin kalian ngerti masih konsentrasi apa tidak ya, masih bisa mengikuti pembelajaran pas yang ini apa tidak ya. Ice breakingnya atau gamenya kali ini nanti kalau saya bilang sebut sebetulnya besar atau kecil? Besar. Tapi nanti besar. Kalau kuda itu besar apa kecil? Kuda itu sebenarnya kan secara nyata itu besar, tapi nanti kalau kuda itu nanti anak-anak bilang Kecil. Tetapi kalau semut harus Besar. Siap, oke? Siap. Oke, yuk sekarang kita bertepuk tangan bareng sambil bernyanyi ku. Oke? Dan nanti yang saya jeda gitu berarti dia yang harus menjawab. Paham ya? Oke. Untuk melatih konsentrasi dan kefokusan kalian siapa? Oke, yuk. 1, 2, 3, go on. Betul, betul apa salah? Tidak konsentrasi, lagi lanjut. Ya, bagus. Masih fokus, lanjut. Udah, betul, kecil. Ya, bagus. Besar. Ya, harusnya kalau ada besar tangannya juga Besar. besar gitu. Oke. Nah, ternyata masih banyak yang konsentrasi atau fokus pada pelajaran siang hari ini. Ini game yang pertama. Ini memang capek tidak anak-anak? Betul. Tidak capek? Kalau capek nanti bisa dulu dengan temannya satu ini. Kalau tidak capek berarti silakan. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, kita langsung saja jelaskan tentang materi kali ini. Ya, sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum. Belum. Mungkin baru sekali ini ya mendengarnya ya. Ya, nanti kita akan kenalkan apa sih yang namanya budaya positif itu. Nanti akan kita kenalkan, akan kita jelaskan biar anak-anak lebih paham dan nanti bisa menjalankan apa yang namanya itu budaya positif. Yang haus boleh minum ya. Yang haus boleh minum. Nah, kalau minum boleh, tapi kalau makan jangan dong. Kan ini masih di kelas dan masih pelajar. Jadi kalau minum boleh. Oke, ya ini judulnya materi kita hari ini adalah budaya
budaya positif. Budaya positif. Apa sih ya budaya positif itu? Nah, nanti di sini akan kita kupas bareng-bareng. Nah, budaya positif, pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Coba diulangi lagi apa yang saya baca, yang suaranya keras. Coba Dava, Dava, coba dibaca lagi Dava, yang keras. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oke. Coba sebelum kita lanjut saya tanya dulu. Selama ini kalian pernah tidak merasa melakukan sesuatu aktivitas yang itu ternyata berdampak positif bagi sekeliling? Nah, di sekolah atau di rumah? Kalau di sekolah contohnya apa yang sudah pernah kalian lakukan? Piket. Membayar kas. Nah, piket membayar kas. Membayar kas itu. Dampaknya apa kalau anak-anak piket mengerjakan tugas kalian sebagai guru piket atau yang bertanggung jawab membersihkan kelas pada hari itu? Mengakibatkan apa atau dampaknya apa bagi teman-temanku satu kelas, bagi kelasmu itu tersendiri? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Nyaman di kelas. Apa lagi? Kalau kelasnya terlihat bersih. Selain merasa nyaman, enak dipandang. Nah, itu dampak untuk situasi atau kenyamanan bagi kita. Kemudian kalau untuk teman-temanmu sendiri, kalau tidak piket kan mungkin satu dampaknya pasti di di bahasa Jawanya. Nah, apalagi dirasani. Nah, kayak jatah piket kena berpiket. Nah, itu kan sudah menimbulkan pikiran yang negatif. Jadi kalau tidak piket dampaknya seperti itu. Tapi kalau kalian melaksanakan piket itu sendiri, dampaknya apa bagi teman-teman? Ada contohnya hari ini yang piket siapa? Saya. Amel sama Fardan sama Gabriel. Nah, saya tanya, Abdi, kan tadi temanmu sudah piket, ya toh? Kamu merasa bagaimana setelah semua kelas dibersihkan? Nah, apa yang kamu rasakan? Merasa nyaman, selain nyaman. Mungkin Julfa selain merasa nyaman, Abdi tadi merasa nyaman. Kalau kamu merasa apa setelah temanmu sudah melaksanakan tugasnya? Enak dilihat. Ya, selain itu apa? Kita jadi merasa lebih fokus dalam belajar. Nah, itu. Jadi apapun yang aktivitas itu positif, itu akan menimbulkan positif juga untuk orang lain. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak wajib atau selalu mengerjakan yang mengakibatkan hal-hal baik untuk diri kita sendiri, terlebih untuk orang lain. Itu tadi baru budaya positif, yaitu kita mengerjakan piket di kelas. Yuk kita lanjut lagi. Dari piket itu tadi, itu akan membentuk pribadi yang bagaimana bagi petugas piketnya. Akan membentuk karakter yang seperti apa? Disiplin dan tanggung jawab. Nah, terus tadi ada yang bilang membayar kas. Kalau kita rutin membayar kas itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita sebagai anggota kelas di kelas itu kalau kita bayarnya rutin berarti kita juga akan membentuk karakter yang seperti apa? Karakter yang bagaimana? Sama, bertanggung jawab. Kedua, akan memupuk kekompakan dengan temannya. Nah, itu contoh budaya positif yang ternyata anak-anak sudah lakukan tanpa kalian sadari, ya kan? Nah, itu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang sudah paham, sudah ngerti apa itu budaya positif. Jadi mulai hari ini, harapannya Bu Nurul, silahkan kalian itu selalu melaksanakan pembiasaan yang mana itu membentuk
positif dan membentuk karakter kalian menjadi lebih baik. Ya, selain tadi contohnya membayar kas dan tiket. Oke. Nah, penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif. Di mana budaya positif itu diterapkan? Budaya positif wajib diterapkan dimanapun kita berpijak. Coba sekarang kita membaca. Coba dibaca. Budaya positif. Yang keras. Budaya positif wajib diterapkan dimanapun kita berbicara, seperti pepatah yang sering kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit diunjung. Artinya, di mana kamu berada, peraturan wajib dilaksanakan. Ya. Nah, jadi budaya positif itu wajib diterapkan atau dilaksanakan dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Anak-anak sering dengar apa namanya pepatah yang seperti ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, mungkin sekarang di kelas, nanti di luar kelas, nanti di rumah, nanti di masyarakat, itu harus peraturan-peraturan harus tetap dilaksanakan. Terus budaya positif ini kalau kita bicara, kita jelaskan dulu penerapannya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah nanti anak-anak akan diberikan beberapa peraturan, mungkin akan dibentuk oleh wali kelas nanti atau peraturan yang secara umum di sekolah kita. Ada yang bisa menyebutkan salah satu peraturan umum yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Rambut harus 1, 2, 1. Sudahkah di kelas ini mematuhi peraturan tersebut? Sudah. Saya lihat masih ada beberapa anak yang belum. Berarti dia tidak mengindahkan peraturan itu. Ya, padahal setiap peraturan itu pasti ada konsekuensi. Ini kalau di sekolah kita seandainya tidak mematuhi peraturan tersebut, apa yang diberikan oleh sekolah? Maksudnya konsekuensi apa yang diberikan oleh sekolah? Konsekuensi umum ya, pasti selalu skor. Selain rambut, ini kan bagi yang laki-laki Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Terkhusus untuk yang perempuan, adakah? Tidak boleh berdandan. Tidak boleh berdandan. Ya, ini ada anak yang suka berdandan? Ada. Ada. Nah. Nah, berarti dia sudah tidak mematuhi peraturan sekolah kita. Kalian boleh berdandan 1 kalau kalian sudah kerja. Ya, boleh silahkan berdandan. Jangan meniru ibu guru yang sekarang guru kan bisa boleh kok pakai lipstik, kok pakai gitu, pakai pensil alis dan sebagainya. Jangan ditiru. Kenapa? Karena kita ibu guru ini pertama kita sudah dewasa, sudah paham apa yang mau dilakukan yang terbaik untuk diri kita. Kedua, kita ini seorang pendidik, dengan kita berpenampilan yang baik, yang enak dilihat, harapannya murid akan lebih senang melihat kita berpenampilan fresh, berpenampilan yang lebih menarik, tetapi tidak boleh berlebihan. Seorang guru berdandan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kalian jangan meniru ibu guru yang mengajar kalian, oh bu guru boleh pakai ini kak. Nah, bu guru ini kami sudah dewasa, sudah paham apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh meniru, tidak boleh mencontoh hal yang itu. Tetapi hal yang baik-baik lain, yang lainnya wajib dicontoh, wajib ditiru. Ya. Kalau anak sekolah kenapa kok tidak boleh dandan? 1,
kalian ini masih kecil, kalian ini masih terkategori sebagai anak-anak karena masih di bawah 17 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan seorang siswa itu berdandan seperti orang yang sudah bekerja, tidak boleh. Ketiga, kalian ini masih kulitnya itu masih bagus. Kulit seperti kalian ini yang sudah bagus alami, nanti kalau dikasih neko-neko tidak cocok, itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, Bu Nurul sudah pernah memberi contoh kan dulu, ada seorang siswa, tapi kakak kelas kalian sudah dari sekolah dulu yang lama itu dulu kulitnya bersih, tidak begitu putih, tapi bersih. Tetapi begitu dia mencoba dengan skincare, nah skincare apa yang dipakai, beberapa minggu, bulan itu kelihatan bagus. Entah kenapa, apakah dia terus stop atau bagaimana, itu kulitnya jadi rusaknya jadi timbul jerawatnya itu nggak cuma jerawat yang kecil-kecil itu, nggak jerawatnya yang besar-besar itu, yang besar-besar merah-merah, jadi menakutkan intinya. Padahal awalnya bagus, meskipun nggak putih tapi bersih, karena tidak cocok. Dan kemudian contoh yang lain itu juga sama, dia sudah putih sebenarnya, sudah bersih, tetapi tetap pengen putih lagi, dikasih skincare, jadi putihnya malah putih pucet mayat, jadi nggak kelihatan seger. Itu ada bukti, itu nyata, dan itu kakak kelas kalian dulu sudah lulus, mungkin nanti sekarang sudah kuliah ya. Jadi kalian ini kulitnya masih bersih, masih alami, nggak usah dikasih apa-apa, sudah bagus. Tidak, apalagi sampai berdandan pakai gincu kalau yang burung ini tidak boleh. Anak seusia ini masih kelihatan wajah-wajah imutnya, wajah-wajah remajanya. Nanti kalau pakai gincu nanti akan kelihatan lebih tua dari usia. Jadi jangan sekali-kali bergincu. Selain menambah kesan lebih tua, lipstik yang kurang baik kualitasnya itu akan merusak bibir juga, akan merusak kelembapan bibir. Jadi bibirnya orang tambah api, ini tambah kering, kadang malah jadi pecah-pecah. Selain itu juga mengakibatkan kalau itu yang dipakai itu kualitasnya kurang bagus, nanti akan menyebabkan bibirnya jadi menghitam kalau tidak dikasih gincu. Kan ada loh yang ini, aku waktu kecil bibir kurang, yang ini orang biru, orang hitam, masa ini sesuai hitam ya. Mungkin karena pemakaian lipstik yang tidak cocok, kualitasnya kurang baik, dari bahan yang kurang baik, jadi ya paham ya, yang khusus perempuan ya. Kemudian juga tidak boleh kalian ini semua berjilbab, ya, berjilbab tapi nang jero ini di dalam jilbabnya atau rambutnya disemir warna ambang, warna biru, warna hijau, tidak boleh. Memang dari segi agama boleh nyemir selain warna hitam boleh, tetapi kalian ini kan masih kecil, masih siswa, masih pelajar, tidak boleh mewarnai rambut. Semir rambut itu boleh dilakukan apabila itu memang penting, maksudnya penting. Orang rambutnya ini yang orang disemir ini, orang rambutnya ketok sudah ketok kusem, ketok kumel, ketok jelek, nah itu boleh. Tetapi untuk apa? Untuk yang sudah sepuh, yang sudah orang tua, kalau kalian nggak boleh, masih pelajar. Jadi intinya tidak boleh menyemir rambut meskipun rambutnya itu sudah pakai hijab. Terus ini lanjut, ini kita kembali ke budaya positif. Sudah jelas bahwa budaya positif itu wajib dijunjung, wajib dipatuhi dimanapun kalian berada. Kalau di sekolah, peraturan sekolah wajib kalian taati. Kalau di masyarakat, peraturannya apa, di situ wajib ditaati. Coba, kalau sekolah sudah jelas ya, peraturannya sudah jelas. Sekarang saya tanya, peraturan
dari pasar tertentu dijual untuk bayar apa gitu ya, mungkin bajikan apa. Selain tidak boleh bayar sampah sembarangan. Oke, peraturan di masyarakat tadi Raihana sama Amel mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Selain itu apa? Peraturan di masyarakat yang sering kita dengar. Ada yang orang nanya jadi RT? Nah, biasanya apa? Wajib apa? Wajib, tamu wajib lapor. Seandainya dia bertamu selama 24 jam. Nah, itu juga termasuk peraturan. Nah, peraturan atau budaya positif yang harus dilaksanakan. Jadi intinya di mana kita berada, peraturan yang ada di lingkungan itu, di tempat itu wajib kita laksanakan. Oke. Yuk, lanjut. Sasaran budaya positif. Nah, sasaran budaya positif. Ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu apabila kita di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah sudah jelas, budaya positifnya wajib dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Dilaksanakan seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Ayo, siapa saja warga sekolah itu? Siswa, guru, karyawan, kemudian satpam, penjaga sekolah, atau tukang kebunnya, semuanya warga sekolah. Jadi kalau peraturan di kelas, apakah semua warga sekolah juga wajib melaksanakan? Tidak. Kalau peraturan di kelas yang wajib melaksanakan siapa? Siswa. Kalau peraturan sekolah yang wajib melaksanakan siapa? Ya, seluruh warga sekolah. Jadi harus bisa membedakan ini peraturannya yang harus melaksanakan siapa, yang tidak boleh melaksanakan siapa. Nah, seandainya kelas kalian itu peraturannya wajib, contohnya pelajaran bahasa Inggris wajib setor vocabulary. Nah, apakah Mas Supri sebagai tukang kebun juga harus setor vocabulary ke guru bahasa Inggris? Nah, jadi harus bisa membedakan apakah peraturan itu dilaksanakan kita atau tidak. Kemudian contohnya lagi, setiap hari Mas Supri itu membersihkan sekolah. Karena salah satu peraturan sekolah kita adalah salah satunya wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau Mas Supri kan setiap pagi itu biasanya membersihkan sekolah, nyapu. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah juga ikut? Tidak. Ikut dong, yaitu membersihkan mana? Ya, kelas sama lahan untuk kalian. Jadi tanggung jawab lahan yang sudah diberi tanggung jawab masing-masing. Jadi harus bisa membedakan ya, apa yang harus dilakukan, diikuti, ditaati dan tidak. Kemudian sekarang di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat jelas budaya positif itu harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Budaya positif di masyarakat itu apa? Budaya positif di masyarakat contohnya apa? Yuk. Hah? Rewang. Ada yang pernah rewang? Enggak. Lihat. Lihat. Ya, yang laki-laki kan biasanya enggak. Yang perempuan. Kalau laki-laki harusnya juga ikut minum masuk usia kalian. Ya. Minum ya? Oh ya. Oke, kok ini kok masih banyak yang agak agak suntuk, agak capek karena berdiri dulu. Berdiri, semua berdiri. Oke. Kita lanjutkan, semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Tangannya ditaruh di atas. Tangannya ditaruh
kepribadian kalian sebagai anggota masyarakat di dalam masyarakat. Itu adalah Nyinom. Kemudian Nyinom itu akan membentuk karakter seseorang yang seperti apa? Nyinom, ya? Jelas akan jadi karakter yang suka menolong. Menjadi pembentuk karakter kalian menjadi jiwa sosial yang tinggi. Jadi mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Itu salah satu karakter yang didapat dalam budaya positif Nyinom. Selain Nyinom, apa lagi yang sering dilakukan ternyata itu sebuah budaya positif? Membantu tetangga apabila tetangga mengalami musibah, menolong. Contohnya tetangga pusing meninggal, kalian ikut apa? Kalau biasanya dalam kematian itu Layat. Nah, melayat. Nah, itu juga salah satu budaya positif. Kalau melayat itu akan membentuk karakter yang seperti apa? Menjadi karakter yang peduli dengan sesama, ya, bersimpati dan berempati. Nah, itu sasaran budaya positif. Kemudian yuk, kita lanjut di keyakinan. Budaya positif yang sering dilaksanakan di sekolah, khususnya di kelas, itu adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, sebenarnya anaknya sudah ngerti belum apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Coba dibaca yang keras. Yuk, Sahid, tolong dibaca Sahid. Apa itu keyakinan kelas, Sahid? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk ditularkan di kelas-kelas. Nah, terima kasih Sahid sudah membacakan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Sudahkah kelas kalian membentuk keyakinan kelas? Sudah. Sama wali kelas? Sudah. Yang membentuk bukan guru mata pelajaran tetapi dengan wali kelas itu sebagai bentuk peraturan di kelas kalian. Sudahkah? Sudah pernah? Ayat sudah dilaksanakan selama ini? Belum. Belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Bisa menyebutkan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk dengan wali kelas kalian? Ya. Ada yang mau menyebutkan salah satu contoh saja keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk dengan wali kelas kalian? Tapi berpakaian. Rapi atau berpakaian rapi? Ya. Berpakaian rapi. Sudahkah kalian rapi? Yuk dicek sendiri-sendiri. Sudah. Apakah saya sudah rapi? Sudah. Sudah? Sudah. Betul? Kok saya melihat masih ada yang belum rapi ya? Lanjut. Masih melihat ada yang belum rapi. Silahkan dicek saya itu kurang apa ya? Seragam saya bagaimana ya? Penampilannya belum berangkat sekolah wajib bercermin dulu. Sudahkah saya lengkap? Sudahkah sesuai peraturan di sekolah? Nah, jadi introspeksi diri terlebih dahulu dengan cara bercermin. Ya, tuh. Nah, itu keyakinan kelas itu sesuatu yang baik yang diyakini bersama yang berasal dari pikiran-pikiran kalian, pikiran-pikiran kita untuk menjadikan nilai-nilai suatu kebaikan. Contohnya di kelas itu tidak boleh tidur, ya, itu akan membawa nilai kebaikan apa untuk kalian? Lebih fokus belajar, lebih fokus mengikuti pelajaran. Nah, itu. Yuk, lanjut. Sudah paham ya tadi apa itu keyakinan kelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh keyakinan
boleh dibuat sesuai dengan kesepakatan kelas kalian dengan wali kelas kalian. Ini contoh saja, yaitu keyakinan kelas itu yang pertama tidak boleh tidur saat pelajaran terutama. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran. Ada yang sering saat pelajaran makan? Ada. Nah, itu sudah melanggar keyakinan kelas dan disepakati. Di keyakinan sudah dibentuk oleh wali kelas kalian, apakah ada peraturan itu? Tidak boleh makan di saat pelajaran? Tidak ada. Berarti besok keyakinan kelas yang sudah dibentuk direvisi kembali ya, disesuaikan dengan keadaan benar-benar yang sering terjadi di kelas kalian. Kalau dimakan saat pelajaran kadang ada anak yang masih melanggar, ada yang sering makan, entah makan permen atau apa. Mesti saya yakin ada salah satu anak yang masih melanggar peraturan. Maka dari itu saran saya, keyakinan kelas kalian yang sudah dibentuk ditambahi yang kurang. Ya, salah satunya itu. Kemudian tidak boleh nyontek. Masihkah ada yang nyontek? Masih? Banyak? Oh, nah ini. Apakah di keyakinan kelas yang sudah dibentuk apakah ada? Tidak. Oh, berarti perlu revisi lagi. Keyakinan kelasnya besok direvisi ya? Atau sama wali kelasnya. Kemudian bersikap sopan dengan siapa saja. Bersikap sopan dengan siapa saja. Kita wajib menjunjung sopan santun kepada siapa saja. Entah dengan adik kelas, meskipun dia lebih kecil, lebih secara grade di bawah kalian, tetap harus menjunjung sopan santun. Seandainya pinjam sesuatu tetap harus minta izin. Seandainya sudah diberikan atau dipinjami sesuatu wajib apa? Mengucapkan terima kasih. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu betul-betul dilaksanakan, betul-betul ditaati. Jangan cuma sebagai pajangan di kelas saja biar kelasnya ketok keren. Tetapi juga harus dilaksanakan itu keyakinan kelas. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada. Oke. Afisa dulu ya. Iya, untuk Afisa. Saya Afisa selaku Ketua Kelas 8B izin bertanya, bagaimana? Boleh maju ke depan biar nggak apa-apa, biar suaranya lebih keras atau suaranya duduk di situ suaranya itu kencang ya. Oke. Bagaimana cara memberikan penjelasan atau pemahaman kepada teman saya yang tidak mau mematuhi keyakinan kelas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat Afisa. Afisa ini sebagai ketua kelas kalian. Ya. Ketua kelas itu memang tanggung jawabnya luar biasa. Ketua kelas itu yang bertanggung jawab di kelasmu, yang sebagai penguasa di kelasmu. Maksudnya penguasa di sini bukan penguasa yang semena-mena itu tidak. Dia yang bertanggung jawab atas kelasmu, atas dirimu selama di sini. Dengan teman-teman, kalau temannya seperti apa, ketua kelas wajib gercep pertama kali yang ditindak. Jadi kalau kalian diatur-atur, diingatkan sebagai ketua kelas, orang ketua kelas tidak boleh marah, tidak boleh, woi ngomong ketua kelasnya sok-sokan, tidak boleh seperti itu. Memang ketua kelas itu salah satu tugasnya adalah mengingatkan kalian. Jika kalian diingatkan kok marah, berarti kalian tidak mencerminkan sebagai anggota kelas yang baik. Ya, harusnya kalau diingatkan itu malah berterima kasih. Oke. Untuk Afisa tadi pertanyaannya, kalau ada temannya yang melanggar keyakinan kelas kok diingatkan malah ini tadi ya, nggak mau. Nah, harus bagaimana sebagai ketua kelas? Saran saya yang pertama, ketua kelas harus mendekati orang temannya itu, didekati, ditanya baik-baik. Contohnya,
Yang melanggar itu Dava. Dava, kok kamu nggak mengikuti keyakinan kelas kita? Kenapa? Apakah terlalu berat? Di mana kesulitannya? Mungkin saya bisa membantu. Nah, didekati seperti itu ya, Afisa ya. Jadi ada pendekatan terlebih dahulu. Itu, ya. Itu. Kemudian yuk, siapa lagi yang bertanya? Ya, Raihan. Apakah budaya positif ada konsekuensi atau sanksi untuk pelanggar? Kalau budaya positif itu dikasih konsekuensi lebih bagus. Karena anak-anak ini biasanya akan lebih taat apabila itu ada konsekuensinya. Contohnya apabila melanggar dikasih konsekuensi yang menguntungkan semua kelas aja. Contohnya disuruh bersih-bersih. Nah, disuruh membersihkan kelas. Nah, nanti kalau pas konconya pulang dia harus bertanggung jawab membersihkan kelas dulu. Piket, menggantikan yang piket. Menurut saya ada. Kalau tidak ada biasanya nanti anak-anak akan bertindak semaunya sendiri. Karena anak-anak itu saya juga heran. Kenapa mereka itu mau mentaati peraturan kelas hanya semata-mata karena takut sanksi, bukan dari hati. Nah, harapan saya itu kalau mau mentaati peraturan harusnya dari hati. Ya, itu ya. Menurut saya ada, boleh, lebih bagus. Yang lain mungkin? Ya. Apakah budaya positif di lingkungan masyarakat bisa diibaskan di lingkungan sekolah? Apakah budaya positif Di bisa? lingkungan masyarakat bisa diibaskan di lingkungan sekolah? Bisa banget, ya, bisa banget. Budaya positif di masyarakat diibaskan di lingkungan sekolah itu bisa banget. Contohnya apa yang bisa diibaskan? Budaya positif di masyarakat diibaskan di sekolah itu apa? Hah? Apa? Selain sopan santun yang sangat sering terjadi, sering dilakukan di masyarakat, tapi juga baik dilaksanakan di kelas. Apa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Tolong menolong. Nah, kemudian peduli, saling peduli dengan temannya. Terus saling membantu. Nah, kalau di rumah biasanya untuk apa, di lingkungan masyarakat wajib membuang sampah sesuai jenisnya. Di sekolah juga wajib dilaksanakan seperti itu. Sekarang kan baru maraknya baru banyak-banyaknya sosialisasi tentang pemanfaatan sampah di masyarakat. Salah satunya membuang sampah harus sesuai jenisnya. Nah, jadi nanti itu kan bisa ilmu yang kalian dapatkan di masyarakat bisa diibaskan di sekolah untuk ditanamkan untuk diri kalian sendiri dan teman-teman. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Sekali lagi saya beri kesimpulan ya, kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup jelas ya. Sudah paham ya apa budaya positif ya? Nah, budaya positif itu tadi sekali lagi adalah kebiasaan yang baik yang akan membentuk karakter seseorang. Kalian laksanakan dulu pembiasaan yang baik setiap pagi. Datang ke sekolah dengan wajah tersenyum, menyapa Bapak Ibu guru dan bersalaman. Itu adalah budaya positif yang sangat jos. Jadi setiap datang menyapa, kan Bapak Ibu guru sering di depan. Budaya positif yang wajib kalian laksanakan selama di sekolah yaitu tadi yang pertama tadi, ya, senyum salam sapa kepada Bapak Ibu guru. Itu dibiasakan dan dilaksanakan setiap hari. Itu akan membentuk karakter kalian akan jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih sopan, ya, pribadi yang menyenangkan. Seperti ini wajib kita laksanakan, wajib kita patuhi dimanapun kita berada. Di lingkungan sekolah kita sudah kita tanamkan beberapa budaya positif. Harapan saya anak-anak akan lebih baik akan lebih berkarakter dengan adanya budaya positif yang sudah kita terapkan. Mungkin cukup sekian apa
apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah jelaskan tentang budaya positif, harapan saya kalian bisa memahami dan laksanakan. Saya bertanya dulu, kalian sudah paham apa itu budaya positif? Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi budaya positif ini tadi? Lebih paham apa itu budaya positif dan apa yang harus dilakukan dan beserta contohnya. Oke, terima kasih atas. Ya. Apakah kamu sudah paham dengan budaya positif yang setelah dijelaskan oleh Bu Nurul tadi? Sudah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu perilaku yang bisa mengubah karakter murid menjadi karakter yang lebih baik. Ya, sudah diterapkan? Sudah. Ya, contohnya? Peduli lingkungan dan menolong sesama. Ya, itu kalau untuk disiplin positif di kelas mungkin sudah ya. Menaati keyakinan kelas. Menaati keyakinan kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kelonggaran waktu panjenengan meluangkan waktu untuk kami melaksanakan tugas dari pendidikan juga bergerak untuk memahamkan atau memperkenalkan budaya positif kepada teman sejawat. Pada siang hari ini nanti ada beberapa hal, beberapa slide yang akan saya jelaskan mengenai budaya positif. Mungkin di sekolah kita ini sebenarnya melaksanakan budaya positif ini. Jadi tanpa kita sadari di sekolah kita ini sudah menjalankan banyak sekali budaya positif, terutama untuk siswanya. Nah sekarang ini nanti kita kita tanamkan juga untuk kita para pendidik. Jadi ngajari anak tapi kita juga harus memberikan contoh seperti itu. Nah, ini sebelum kita berbincang banyak tentang budaya positif, ini saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Membentuk siswa atau murid yang berkarakter itu tentu tidaklah mudah. Banyak sekali hambatan rintangannya, ya apalagi pada zaman sekarang yang sudah banyak budaya-budaya yang bukan budaya kita masuk di negara kita, dan itu sangat berpengaruh sekali dengan anak-anak, terutama tingkah laku perilaku peserta didik kita. Nah, jadi di dalam forum ini nanti kita bersama-sama belajar, bersama-sama bersemangat bagaimana kita cara menumbuhkan budaya positif untuk siswa khususnya dari negeri kita terkhusus. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif. Contohnya kalau kita untuk Bapak Ibu guru, kita bisa datang tepat waktu pada saat kantor atau mungkin pada saat kita ke kelas kita. Nah itu adalah salah satu contoh budaya positif yang harus kita tanamkan dan harus kita selalu dukung. Nah, seperti itu. Kemudian banyak sekali contoh budaya positif untuk diri kita sendiri. Selain disiplin waktu, mungkin kita juga bisa belajar membiasakan diri selalu menyapa murid. Jadi tidak harus murid yang menyapa kita, tapi kita juga harus menyapa murid kita terlebih dahulu dan tidak merasa oh aku dulu deh, harusnya aku yang disapa dulu. Tidak, ya. Saya kadang kalau pas lewat itu ada siswa yang diam, saya sapa selamat pagi, saya kayak gitu. Jadi saya tidak merasa saya dulunya.
kelas-kelas. Ini Bapak Ibu, teman-teman atau ibu-ibu guru di sini apakah sudah membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum, marilah segera kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas harus dibuat oleh para kelas dengan muridnya. Tetapi juga kita sebagai guru mapel boleh membuat kelas. Seperti saya sendiri, saya mengajar di kelas 8 ABC 7D EF. Meskipun saya wali kelas 7D, tetapi saya juga membuat keyakinan kelas di kelas selain yang saya wali itu. Seandainya setiap dalam satu kelas itu nanti ada 5 sampai 7 guru yang membuat keyakinan kelas, saya yakin murid akan benar-benar terbentuk karakternya. Ya, contohnya dalam keyakinan kelas mungkin tidak boleh makan atau ngobrol waktu pembelajaran. Murid tidak boleh jalan-jalan pembelajaran, harus bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman-temannya. Nah itu seandainya setiap guru mapel harus wali kelas itu menanamkan keyakinan kelas seperti itu, saya yakin sehingga di satu paket akan terwujud cita-citanya menjadikan siswa yang berkarakter dan berkepribadian baik serta berkepribadian baik. Ya, jadi harapan kami untuk Bapak Ibu guru semuanya yang belum melaksanakan atau belum membuat kesepakatan keyakinan kelas, sesegera mungkin kita buat keyakinan kelas tersebut agar terbentuk siswa yang benar-benar kita bimbingkan selama ini. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Ini tidak baru 4, tapi sebenarnya banyak karena keyakinan kelas itu dibuat itu atas dasar pemikiran anak-anak, bukan dari paksaan kita. Kita cuma memberikan, yuk kita buat keyakinan kelas kita waktu pembelajaran bahasa Inggris. Yuk silahkan setiap anak menuangkan idenya, menuangkan yang mau dibuat itu seperti apa. Nanti anak sudah ngaku sendiri-sendiri. Saya ingin kelas ini kalau ada pas pelajaran bahasa Inggris tidak boleh keluar kelas seperti itu. Nanti mereka itu sudah aktif sendiri, sudah memberikan idenya sendiri untuk keyakinan kelas di jam tersebut. Kalau keyakinan kelas alangkah baiknya itu kita berikan juga konsekuensinya agar anak-anak itu benar-benar melaksanakan apa yang sudah disepakati. Kalau tanpa konsekuensi biasanya anak-anak itu akan ngentengin, pasti melanggar keyakinan kelas. Nah di kelas yang saya mengajarkan kelas itu ada konsekuensinya pun beda-beda. Di kelas 7D konsekuensinya anak-anak minta keluar kelas, kemudian lapor ke BK, terus di situ nanti menunggu di BK, nanti di BK diberikan apa-apa sama guru BK-nya, tapi tidak boleh ikut pelajaran bahasa Inggris lagi. Kemudian di kelas 8A itu minta kalau tanda keyakinan kelas, kami minta konsekuensinya membuat surat pernyataan tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah. Nah, ternyata juga ini masih ada yang melanggar setiap harinya, meskipun cuma 1 sampai 2, tapi tidak setiap hari juga sih kadang-kadang. Nah kemarin ini di kelas 8A ada yang melanggar 1 anak dan dia itu membuat surat pernyataan tersebut, kemudian juga minta tanda tangan sama Bu Titi, sama kepala sekolah direspon dengan baik, malah tambah dinasihati dan sebagainya. Intinya kalau kita membimbing anak dengan diberi sedikit konsekuensi tanpa memberatkan, tanpa membuat anak itu merasa berkecil atau terlalu kecewa, pasti akan lebih mudah melakukannya. Ya, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pemahaman tentang budaya positif dari kami semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama menjadikan sekolah ini sekolah yang berkarakter, yang berdaya saing, yang mandiri, kreatif, sesuai dengan pedoman di kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan, yaitu menjadikan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.